Hai, hari ini kita mau presentasikan tentang cerebral palsy dari kelompok 2A. Oke, yang pertama ada Dewi Anginia, yang kedua ada Rita Mustika, yang ketiga ada Emma Melani, keempat ada Elsa Mayori, kelima ada Gani Alpar, terus selanjutnya ada Harum Histoningrum dan juga Ivana Nurma. Cerebral palsy. Apa sih pengertian dari cerebral palsy? Menurut arti kata, cerebral palsy terdiri dari dua kata. Cerebral yang berarti otak, dan palsy yang berarti kekakuan. Jadi menurut arti kata, cerebral palsy adalah kekakuan yang disebabkan oleh kerusakan pada otak. Pengertian lain dari cerebral palsy menurut American Academy of Cerebral Palsy yaitu merupakan berbagai perubahan yang abnormal pada anggota gerak maupun fungsi motorik, yang diakibatkan karena luka atau penyakit yang terdapat di dalam rongga tengkorak. Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa cerebral palsy merupakan gangguan yang terjadi pada fungsi gerak karena akibat adanya kecelakaan, luka, maupun kerusakan yang terjadi di dalam rongga tengkorak. Cerebral palsy menyebabkan fungsi motorik mengalami gangguan. Akibat dari gangguan ini dapat berupa kontrak pergerakan, kekuatan otot, postur tubuh, koordinasi otot, dan juga keseimbangan tubuh akan terganggu. Secara umum, kelainan atau gangguan ini dapat mempengaruhi gerak motorik halus dan motorik kasar seseorang. Cerebral palsy bersifat non-progresif, yang artinya penderita tidak bertambah membaik dengan bertambahnya usia ataupun bertambahnya keadaan yang memburuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab dari cerebral palsy. Faktor penyebabnya ada 3, yaitu prenatal, natal, dan postnatal. Yang pertama, faktor prenatal atau sebelum kelahiran. 1. Ada faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, usia ibu mengandung. Usia ibu mengandung baiknya di antara umur 20 tahun sampai 35 tahun. Apabila melebihi umur dari 35 tahun, maka akan meningkatkan terjadinya cerebral palsy pada bayi yang dikandungnya. Hal ini berkaitan dengan peningkatan abnormalitas kromosom. Yang ketiga, penyakit saat kehamilan. Biasanya penyakit ini adanya penyakit diabetes mellitus dan penyakit preeklamsia. Ibu hamil yang menderita penyakit preeklamsia dapat terjadi spasme pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke plasenta menurun sehingga dapat menyebabkan asfiksia pada janin dan gangguan pertumbuhan pada janinnya. Yang keempat, konsumsi alkohol dan rokok. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Inalo tahun 2016, bahwa janin pada ibu hamil yang mengkonsumsi alkohol akan mengalami fetal alcohol syndrome. Sedangkan toksik pada rokok dapat mempengaruhi perkembangan sistem saraf pusat pada janin. Yang kelima, adanya riwayat obstetri yang buruk, seperti mengalami keguguran pada kehamilan sebelumnya, kelahiran cacat, dan kelahiran prematur juga akan beresiko melahirkan anak yang menderita cerebral palsy. Yang keenam, infeksi. Infeksi di sini terdapat adanya infeksi rubella, toxoplasmosis, atau sitomegalovirus. Apabila infeksi ini menyerang ibu hamil, maka otak pada janinnya akan mengalami kerusakan. Yang ketujuh, defisiensi gizi non-esensial seperti mineral, iodium, lemak, dan asam lemak merupakan faktor resiko terjadinya berat badan bayi yang rendah, kemudian kelahiran prematur, dan lambatnya pertumbuhan janin. Yang kedelapan, mengikuti program kesuburan seperti penggunaan obat penyubur atau mengikuti program pembuatan bayi tabung. Yang selanjutnya adalah faktor natal. Yang pertama, malpresentasi janin. Itu adalah posisi kepala saat dilahirkan seperti letak sungsang atau letak lintang juga akan mempengaruhi resiko terjadinya cerebral palsy. Yang kedua, asfiksia. Asfiksia ini ditandai dengan tangisan bayi saat lahir. Apabila bayi tidak menangis, maka terjadi asfiksia neonatal yang dapat terjadi karena otak terpapar aliran darah yang mengandung sedikit oksigen dan tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, berat badan bayi rendah. Biasanya bayi
lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Yang keempat, persalinan yang sukar dan lama, biasanya membutuhkan waktu lebih dari 12 jam, yang menyebabkan ibu mengalami kelelahan dan dehidrasi, asfiksia, sehingga dapat menyebabkan kematian pada janinnya. Yang kelima, ketuban pecah dini, dapat meningkatkan terjadinya infeksi. Yang keenam, lahir prematur. Bayi yang lahir sebelum usia 37 minggu mempunyai kemungkinan menderita pendarahan otak lebih besar karena faktor pembekuan darah masih belum sempurna. Yang ketujuh, lahir dengan alat bantu, seperti menggunakan vakum atau forceps, yang dapat menyebabkan trauma lahir pada bayi. Yang kedelapan, lahir sesar. Selanjutnya adalah faktor postnatal. Yang pertama ada infeksi. Infeksi yang dimaksud seperti infeksi meningitis, encephalitis, septicemia, influenza, measles. Selanjutnya yang kedua adalah karena adanya trauma kepala. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vidan tahun 2014, trauma kepala hingga menimbulkan pendarahan otak dapat merusak jaringan otak di kemudian hari. Selanjutnya yaitu gejala cerebral palsy yang harus diperhatikan oleh orang tua. Yang pertama, anak mengalami kelainan pada satu atau kedua tungkai dan juga tangan. Kedua, anak mengalami gerakan yang tidak terkendali dan terarah. Hal ini disebabkan adanya kelainan pada ganglia basalia. Seperti diketahui, ganglia basalia adalah bagian otak yang bertanggung jawab dan berperan utama dalam motorik. Yang ketiga, terdapat gangguan keseimbangan yang disebabkan kerusakan otot pada otak. Yang keempat, adanya kekakuan otot yang diakibatkan kerusakan pada ganglia basalia. Kelima, perkembangan yang terlambat. Bayi dengan cerebral palsy tidak belajar duduk atau mencapai tumbuh kembang yang sesuai dengan usianya ataupun sesuai dengan anak-anak yang lainnya, anak seusianya. Keenam, postur atau posisi tubuh anak yang tidak biasa, seperti terlalu lemas hingga harus selalu duduk di kursi roda ataupun terlalu kaku sehingga sulit untuk digerakkan. Yang ketujuh, tremor, yaitu gerakan gemetar yang terjadi berulang dan tidak disadari dan tidak bisa dikendalikan pada satu bagian tubuh tertentu. Kedelapan, anak menyeret satu kaki atau lebih suka menggunakan satu lengan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi otot anak tidak seimbang. Dan yang terakhir, anak banyak berliur atau kesulitan menghisap, menelan, atau berbicara karena adanya gangguan motorik pada bagian otak. Spastik, yaitu salah satu jenis cerebral palsy yang disebut juga dengan kekakuan atau kejang. Letak dari kelainan spastik sendiri yaitu pada traktus piramidalis. Biasanya, kekakuan terjadi pada sebagian atau seluruh otot-ototnya. Spastik sendiri dibedakan menjadi 5, yaitu monoplegia, diplegia, hemiplegia, triplegia, dan quadriplegia. Monoplegia yaitu kelumpuhan yang dialami pada satu organ gerak, baik organ gerak atas maupun organ gerak bawah. Hemiplegia yaitu kelumpuhan pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah pada sisi yang sama. Diplegia yaitu kelumpuhan pada dua organ gerak, baik organ gerak atas maupun organ gerak bawah. Triplegia yaitu mengalami kelumpuhan pada 3 organ gerak. Quadriplegia ini kelumpuhan pada 4 anggota gerak tubuh atau keseluruhan anggota gerak tubuh. Klasifikasi yang kedua yaitu athetoid, merupakan jenis cerebral palsy yang kelainannya terjadi pada basal ganglion. Biasanya pada jenis ini tidak terdapat kekakuan pada tubuhnya, tetapi terdapat gerakan-gerakan yang tidak terkontrol. Klasifikasi yang ketiga yaitu ataksia. Jenis cerebral palsy ini terjadi pada otak kecil atau cerebellum.
Biasanya penderita mengalami gangguan keseimbangan yang menyebabkan tidak dapat berdiri tegak dan ketika berjalan terhuyung-huyung atau gontai. Selanjutnya, yang keempat adalah rigid, yaitu cerebral palsy jenis ini yang terjadi akibat pendarahan pada otak dengan gejala kekakuan pada seluruh tubuh bagian anggota gerak seperti tangan dan kaki sehingga sulit bergerak. Nah, contohnya kayak yang ada di gambar pada PPT, itu kaki kaku yang kurang bisa digerakkan. Nah, pendarahan di otak ini terjadi pada basal ganglia, di mana kerusakan basal ganglia menyebabkan kekakuan pada otot. Nah, yang kelima adalah tremor. Cerebral palsy jenis ini terjadi akibat kerusakan pada bangsal ganglia yang mengakibatkan timbulnya getaran-getaran yang berirama. Contohnya kayak yang ada di gambar PPT tersebut. Nah, tremor tuh kayak gini. Tangannya bergetar-getar dengan berirama. Getaran yang terus-menerus pada anggota tubuh dapat mengganggu fungsi kinerja tubuh. Yang terakhir yaitu yang keenam adalah CP campuran. Cerebral palsy jenis ini adalah jenis di mana CP tersebut dialami oleh individu dengan beberapa kelainan seperti spastik dengan tremor atau yang lainnya. Faktor risiko yang dapat menyebabkan cerebral palsy. Yang pertama, ibu mengalami cedera atau infeksi selama masa kehamilan. Salah satu contoh infeksi yang bisa terjadi pada masa kehamilan yaitu adanya infeksi toxoplasmosis yang disebabkan oleh parasit yang dibawa dalam kotoran kucing maupun daging yang dimasak kurang matang. Cara menghindarinya dapat dengan mengurangi atau menghindari memakan masakan daging yang kurang matang dan menghindari kontak langsung dengan kotoran kucing. Yang kedua, ada cedera atau infeksi yang terjadi pada masa awal anak-anak. Contoh kasus cedera yang bisa terjadi pada masa perkembangan anak-anak yaitu cedera kepala parah, kecelakaan yang terjadi selama masa perkembangan anak-anak, tenggelam, dan lain-lain. Selain itu, cerebral palsy bisa juga disebabkan oleh bayi kuning. Bayi kuning sendiri terjadi akibat bilirubin yang berlebih pada darah yang belum bisa disaring sempurna oleh hati bayi. Dan yang terakhir ada kondisi medis yang dimiliki ibu. Ibu yang memiliki Down syndrome atau gangguan intelektual lainnya, menderita kejang atau memiliki masalah tiroid lebih beresiko memiliki bayi dengan cerebral palsy bawaan. Selanjutnya yaitu ada cara mendiagnosis cerebral palsy. Yang pertama, bisa dilakukan dengan pemindaian otak atau scan otak yang terdiri dari 1. MRI. Pemindaian MRI menggunakan gelombang radio dan medan magnet untuk menghasilkan gambar 3D atau gambar melintang dari otak anak. MRI mampu mengidentifikasi bila terdapat lesi atau kelainan di otak anak. Yang kedua, ada ultrasonografi kranial. Pemeriksaan ini menggunakan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar otak. Cara ini sebenarnya tidak menghasilkan gambar yang terperinci, tetapi sering digunakan karena prosedurnya yang cepat dan murah, serta dapat memberikan penilaian awal tentang otak. Yang ketiga ada elektroencephalogram atau EEG. Bila anak mengalami kejang, dokter akan merekomendasikan pemeriksaan EEG untuk mengevaluasi kondisinya yang lebih lanjut, karena kejang bisa menjadi pertanda anak mengalami epilepsi. Dalam tes EEG, serangkaian elektroda akan dipasangkan pada kulit anak, kemudian alat tersebut akan merekam aktivitas listrik otak anak. Dan cara mendiagnosis yang kedua dapat dilakukan dengan tes laboratorium. Yang pertama ada tes darah, tes urin, dan yang terakhir ada tes kulit yang mungkin dapat dilakukan untuk melihat adanya masalah genetik atau metabolisme. Action. Untuk yang terakhir yaitu pengobatan bagi cerebral palsy. Yang pertama itu ada terapi non obat, kedua ada terapi dengan obat, dan yang ketiga adalah tindakan bedah. Ya, untuk terapi non obat yaitu dengan fisioterapi,
Fisioterapi adalah untuk mengembalikan fungsi-fungsi otot anak agar kembali rileks. Yang kedua, okupasi terapi itu untuk membantu anak dalam keterampilannya dalam ADL atau Activity Daily Living. Dan yang terakhir yaitu terapi bicara, itu untuk mengembalikan fungsi-fungsi organ bicaranya agar dapat berbicara dengan jelas. Dan untuk terapi obat, kita menggunakan onabotulium toksin A atau botox atau toksin botulium, diazepam, dantrolin, dan baclofen. Lalu yang terakhir yaitu dengan relaxperidin, scopomalin, atau glikoporat. Nah, untuk terapi obat ini difungsikan agar otot-otot anak juga bisa lebih rileks. Yang biasanya lemas menjadi lebih kuat ataupun yang kuat akan menjadi lebih lemas. Dan yang terakhir yaitu tindakan bedah. Tindakan bedah kita menggunakan bedah ortopedi dan juga SDR atau Selective Dorsal Rhizotomy. Nah, tindakan bedah ini hal ini untuk membenarkan dari fungsi-fungsi otot yang kaku untuk dikembalikan pada fungsi normalnya.